Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, ketemu dengan channel Eka Vlog pada kesempatan kali ini ya. Setelah berhari-hari saya tidak update karena kesibukan. Baik, kali ini saya akan update ya perkembangan yang terjadi di market ya. Kali ini saya akan menggunakan fitur charting dari TradingView. Saya akan combine nanti yang akan saya update perkembangannya. Saya akan combine dari beberapa instrumen investasi yang lagi populer saat ini ya. Baik, ini adalah charting dari TradingView yang sudah tertayang di layar Bapak Ibu sekalian dan sobat investor semuanya. Ini adalah untuk per gold ya, atau emas ya, emas versus USD. Emas pada hari ini berada di 1.805 USD ya per troy ounce. Jadi kalau emas itu satuannya troy ounce ya. Nah, ini sudah kalau kita lihat dari charting hariannya terlebih dahulu, kita lihat dulu, kita update ya dari charting hariannya. Bisa kita lihat di sini emas naik turun secara drastis dan ini pada masa fase penurunan sebenarnya. Fase penurunan itu terjadi sejak tanggal 16 Juni ya sampai dengan saat ini. Tetapi memasuki Juli ini adalah fase tren ya, ada fase kalau yang sebelumnya itu ada fase ranging. Nah, sekarang ini ada fase tren dan trennya sepertinya adalah tren naik atau uptrend. Ini bisa kita lihat ya dari per 1 Juli itu untuk indikator yang saya pakai MACD multi time frame, color multi time frame ya, itu menunjukkan adanya dot warna hijau, kemudian MACD biru berada di atas garis 0 dan dia berwarna garis hijau, artinya dia naik ya. Artinya naik. Ini kalau kita lihat di time frame harian, walaupun dia masih dalam fase sell di sini ya, tetapi saya melihat ada peluang untuk buy di sini ya. Dari time frame harian, bisa kita lihat di sini time frame harian ini artinya dia untuk kita melihat nge-zoom secara lebih besar. Tapi untuk entry saya tidak sarankan di time frame harian, tetapi kita bisa ambil di time frame lebih kecil. Jadi kalau secara harian di sini MACD menunjukkan naik, tetapi di sini masih zona downtrend. Dan kalau kita lihat ini peluang ada di sini. Kita perkecil pandangan kita ke time frame 4 jaman. Di time frame 4 jaman ini, nah ini ya ada sinyal buy di sini. Ada sinyal buy ya per tanggal 2 Juli ada sinyal buy, maka kita bisa ambil di posisi itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini posisi pembukaannya di 1774. Kemudian ini adalah TP yang pertama di 1797 ya. Kemudian ini adalah TP yang kedua di 1834. Jadi saya masih yakin dia akan menuju ke area ini ya. Ini TP pertama sudah tercapai ya, kemudian TP kedua akan kita tunggu dan ini adalah SL-nya berada di 1761. Jadi kalau mau ngambil posisi ya di area ini ya. Ini adalah TP pertama, kemudian ini TP kedua. Kenapa saya mengambil TP-nya seperti itu? Kita lihat di time frame yang lebih besar. Di time frame satu harinya bisa kita lihat di sini. Di sini ada garis-garis resisten ya. Ada garis resisten di sini. Jadi kalau kita mengambil posisi di sini tadi, maka kita, nah ini adalah garis resisten pertama di 1815. Kemudian ini resisten kedua di 1837 dan resisten ketiga
di 1878. Sehingga kalau kita mau ngambil, kita sedikit di bawah garis resistennya. Ini ada 1813, maka 1812. Kemudian ini 1838, maka kita ambil di 1834. Dan ini ada lagi di sini, maka kita ambil di ini, garis resistennya ada di 1862, maka kita ambil di sini di bawahnya 1858. Itu untuk market gold, ya, market gold seperti itu. Kemudian saya akan tampilkan charting untuk peluang yang menarik adalah pound sterling Inggris, ya, pound sterling Inggris. Dan kita lihat ke USD. Nah, ini di time frame satu harinya ada sinyal sell di sini. Kemudian ini ada titik supportnya, ya. Supportnya itu ada di situ. Maka kalau kita mau ambil adalah di sini. Ambil sell di 1,39706, ya, 1,39. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil. Itu adalah perbandingan antara risk dan reward-nya. Kita di sini, ya. Nah, ini juga di time frame yang 4 jaman menunjukkan adanya sinyal untuk sell. Ya, jadi kemudian kalau kita mau menentukan di mana SL, di mana TP-nya, nah ini ya stop loss-nya bisa kita lihat di sini. Ini adalah area-area sehingga targetnya kita berada di sini di 1,37 437 itu bisa. Nah, sekarang kan masih di 776. Nah, kalau kita mau memperpanjang bisa, ya, sebenarnya bisa perpanjang. Kita tinggal tarik ini menuju ke area yang berikutnya. Jadi kalau kita mau, nah ini karena sinyalnya di sini, kalau yang kita lihat MACD-nya itu masih berwarna merah. Ini ada TP1 di 137314, ya. Kemudian kalau kita mau tarik lagi bisa sebenarnya masuk di sini. Nah, ini di TP kedua. Di 136730. Ya, ambilnya di area ini. Nah, area sekarang, ya, 13 bukan. Nah, ini sudah di area 139709, sekarang sudah di 1337. Jadi ini kita tinggal menuju targetnya di sini 136672. Itu, ya, kemudian SL-nya itu, kemudian di sisi itu rewardnya seperti itu. Karena sudah terjadi, maka kita tinggal menunggu ke TP. Kemudian satu lagi yang saya akan update adalah Euro USD. Euro USD, kita lihat chartingnya secara time frame harian itu juga ada sinyal sell di sini. Kalau kita mau buka itu di sini, ya, di 12745, sekarang sudah di 118, sehingga kita tinggal tunggu TP pertama sudah tercapai ini 1,18398 yang sekarang, ya. Kemudian ini masih kita bisa tunggu lagi di sini. TP yang kedua, ya lumayan kan. Nah, ini TP yang kedua adalah di 1,17626. Tapi ini sebenarnya kita sudah panjang, ya, saya perpanjang ke sini karena
Di sini ada area berikutnya yang menjadi support kuat. Nah ini di 1,17061. Kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek di 4 jamannya pun juga menunjukkan adanya sinyal sell ya, dan selnya masih berlanjut terus. Itu untuk gold dan forex. Kemudian saya coba untuk yang cryptocurrency ya. Kita lihat kalau cryptocurrency kita amati saja. USDT, BTC USDT, kita lihat di sini BTC USDT turun ya, turun terus ini dalam sinyal sell. Kemudian ini adalah area supportnya sudah tertembus ya, tertembus berkali-kali, dan hari ini sudah mau untuk reversal. Ini BTC ya, kalau kita lihat. Nah di sini untuk yang time frame 4 jamnya pun juga masih kondisi sell ya, pasti dari sinyal sell. Kalau kita lihat di 1 jam ini untuk yang bermain short dan sama masih dalam kondisi sell ya. Jadi coba saya lihat di 1 jamnya seperti apa, di 1 hari ya, 1 hari masih sebenarnya ini sudah ada sinyal untuk buy di sini. Tapi di sini belum bunyi. Jadi ini MACD-nya menunjukkan adanya garis dot dan garis warna hijau, tetapi di sininya tidak terlalu kuat sehingga kenaikannya tertahan. Jadi belum bisa ambil posisi untuk yang buy. Kalau yang posisi short itu short dan itu bisa ya. Untuk posisi sell dalam time frame jangka pendek. Itu yang bisa saya share untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Update untuk 3 instrumen investasi sekaligus. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.